Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 13. Masih dari buku yang sama, yaitu buku Kimia Erlangga, penerbit Michael Purba. Oke, soal nomor 13. Jadi diketahui reaksi sebagai berikut. Delta H-nya adalah delta H min 72 kJ per mol ya, karena untuk 1 mol reaksi. Nah, yang ditanya adalah untuk dapat menguraikan 11,2 desimeter kubik STP gas HBr. Nah, berarti kita harus mengubah dulu nih dalam satuan mol. Nah, diketahui volume HBr dengan 11,2 dm pangkat 3 sama dengan 11,2 liter. Nah, mol HBr sama dengan volume dibagi 22,4 sama dengan 11,2 dibagi 22,4 sama dengan 0,5 mol. Nah, artinya delta H adalah mol dikali delta H0, yaitu 0,5 dikali min 72, hasilnya sama dengan min 36 kJ. Artinya min 36 kJ. Nah, yang ditanya adalah reaksi peruraian, artinya kebalikannya ya. Makanya jawabannya menjadi positif. Oke, jadi jawabannya yang C. Kemudian lanjut ke soal nomor 14. Apabila 100 ml NaOH direaksikan dengan 100 ml larutan HCl. Nah, kita tulis yang diketahui. VNaOH sama dengan 100 ml. Konsentrasi NaOH sama dengan 1 molar. Nah, kemudian untuk HCl juga sama. VHCl sama dengan 100 ml. Kemudian konsentrasi HCl sama dengan 1 molar. Nah, kemudian dicari dulu nih jumlah molnya berapa. Rumusnya adalah volume kali molar. Berarti mol sama dengan 100 kali 1 sama dengan 100 milimol. Yang bawah juga sama, mol sama dengan V kali M sama dengan 100 kali 1 sama dengan 100 milimol, atau sama dengan 0,1 mol, sama dengan 0,1 mol. Kemudian ternyata suhu naik menjadi sekian. Nah, maka perubahan entalpi reaksi adalah, nah, jadi dicari dulu nih, Q sama dengan M kali C kali delta T. Berarti sama dengan masanya berapa? 200 gram ya. 100 tambah 100 tambah 100 dikali 4,2 dikali
37,5 dikurang 29, hasilnya sama dengan 7140 joule atau sama dengan 7,14 kilojoule. Nah, ini itu untuk 0,1 mol ya, untuk 0,1 mol. Nah, yang ditanya adalah entalpi reaksi. Jadi kalau untuk 1 mol artinya delta H0 sama dengan 7,14 kilojoule dibagi 0,1 mol, nanti sama dengan 1,4 kilojoule per mol. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 18. Ya, kita zoom dulu, tadi lupa di zoom. Lanjut untuk soal nomor 18. Nah, diketahui entalpi pembakaran karbon sekian. Banyaknya karbon yang harus dibakar untuk menaikkan suhu sekian liter air. Nah, ini kita gambar dulu biar gampang. Ini kita lagi masak air menggunakan yang namanya karbon. Oke, ini anggap karbon, ini adalah air. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya Q lepas sama dengan Q terima. Artinya delta H yang dari pembakaran karbon sama dengan delta H sama dengan Q. Nah, sekarang yang ditanya adalah banyaknya karbon yang harus dibakar. Oke, berarti kita cari Q airnya dulu. Berarti Q air sama dengan M kali C kali delta T sama dengan 1 liter. Itu berapa? 1000 gram ya, kali C. C nya berapa? 4,2 kali delta T 100-25. Hasilnya adalah 31500 joule atau sama dengan 315 kilojoule. Nah, pertanyaannya adalah berapa gram karbon yang harus dibakar. Oke, berarti delta H karbon sama dengan Q. Nah, delta H karbon rumusnya adalah delta H 0 pembakaran dikali jumlah mol sama dengan Q. Berarti jumlah mol sama dengan Q dibagi delta H sama dengan 315 dibagi 393,5. Hasilnya adalah 0,8 mol. Satuan kita lengkapi. Oke. Nah, yang tanya adalah berapa gram. Jadi artinya harus dirubah ke dalam satuan massa. Jadi massa karbon sama dengan mol dikali
AR-nya, berarti 0,8 kali 12, hasilnya sama dengan 9,6 gram. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Perhatikan diagram tingkat energi berikut. Yang ditanya adalah penguapan 1 mol air dari tubuh. Penguapan 1 mol air ya. 1 mol air. Berarti reaksinya gimana? Berarti reaksinya adalah H2O dari liquid menjadi H2O gas. Nah, ini delta H-nya berapa? Nah, ini dari gambar udah kelihatan nih. Jadi dari gambar dimana ada reaksi H2O dari liquid menjadi gas adalah di sini. Nah, dari gambar cara membacanya gimana? Dari sini reaksi yang pertama adalah min 571. Nah, kemudian reaksi dari sini ke sini adalah min 484. Artinya dari H2O gas ke H2O liquid itu nilainya kira-kira min 87 kilojoule. Jadi untuk reaksi kebalikannya adalah 87 plus. Nah, yang ditanya adalah 1 mol. Nah, ini karena 2 mol ya. Jadi jawabannya delta H ini adalah plus 87 dibagi 2 sama dengan plus 43,5. Nah, jadi jawabannya yang ini salah, 87, yang ini juga salah. Nah, tubuh kehilangan energi ya, karena energinya itu untuk menguapkan air, karena butuh energi untuk menguapkan air sehingga tubuh kehilangan energi. Oke, lanjut. Oh iya, sebelum lupa, silahkan subscribe jika menurut kalian bermanfaat. Oke, terima kasih. Nah, lanjut ke soal nomor 22. Nah, yang ditanya adalah delta H untuk reaksi 2NO2 menjadi N2O4. Oke, nah caranya gimana? Nah, caranya kita ini ada dua reaksi 1 dan reaksi 2. Nah, ini kita cocok lagi. Jadi untuk reaksi yang ditanya ini kita lihat NO2 ada di sebelah kiri. Oleh karena itu kita cek antara reaksi 1 dan reaksi 2, manakah yang ada NO2 nya. Nah, yang ada NO2 nya adalah reaksi 2. Oke. Nah, kemudian karena NO2 yang ditanya ada di sebelah kiri, maka reaksi kedua kita balik. Oke. Jadi reaksinya adalah sebagai berikut. Ini reaksi yang kedua, NO2. Nah, karena yang ditanya ada 2 mol, oleh karena itu semua koefisien juga dikali 2. Nah, selanjutnya harus dibagi 2 ya. NO2 menjadi apa ini? NO2 menjadi NO
plus harus dikali 2 ya maksudnya. Jadi NO2 NO ini 2 dikali 2 ya, cukup 1. Nah kemudian kita cari nih N2O4 ada di reaksi 1 dan letaknya sudah ada di kanan sehingga tidak perlu dibalik. Oke, jadi kita tuliskan 2NO plus O2 hasilnya N2O4. Nah ini delta H nya berapa nih? Nah reaksi yang pertama delta H nya sama dengan reaksi yang kedua delta H nya adalah min 2B ya, karena dibalik dan dikali 2. Dan yang reaksi kedua delta H nya adalah tetap A. Nah jadi ketika dijumlah nah ini bisa saling dicoret nih. Jadi untuk reaktan dan produk itu bisa dicoret. Reaktan, produk, karena apa? Karena saling meniadakan. Nah setelah itu tinggal kita jumlah. Jadi hasilnya adalah 2NO2 menjadi N2O4 ya kan, delta H nya sama dengan A minus 2B. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Selanjutnya untuk soal nomor 25. Soal nomor 25. Reaksi gas asetilen pembakaran sekian kilokalori jika dalam suatu proses 160 gram kalsium karbida. Yang ditanya adalah kalor yang dihasilkan. Oke, ditulis dulu diketahui delta H combustion dari gas asetilen. Nah coba sebentar, coba kita lanjut ya. Jadi ini bukan entalpi pembakaran, jadi entalpi reaksi adalah min 320 kilokalori per mol. Kemudian dalam satu proses digunakan 160 gram kalsium karbida. MCAC2 sama dengan 160 gram. Kemudian nah kita jadikan mol dulu nih. Mol CaC2 karbida sama dengan massa dibagi MR, berarti sama dengan 160 dibagi MR nya adalah 40 plus 24. Jadi hasilnya adalah 2,5 mol. Nah kemudian yang bereaksi hanya 60%. Nah jadi bagaimana menghitung delta H nya? Nah delta yang dihitung hanyalah yang bereaksi. Jadi N CaC2 yang reaksi adalah 60% kali 2,5 sama dengan 1,5 mol. Oleh karena itu untuk delta H reaksinya adalah delta H0 dikali jumlah mol sama dengan min 320 dikali 1,5. Hasilnya sama dengan min 480 kilokalori.
Jadi akan melepaskan kalor 480 kilokalori. Dan jawabannya adalah yang D. Nah, lanjut ke soal nomor 27. Untuk soal nomor 27 yang ditanyakan adalah proses peruraian H2O. Nah, berarti peruraian H2O ke atom-atomnya diketahui menjadi H2 plus O2. Nah, yang diketahui adalah energinya yaitu 220. Kemudian yang ditanya adalah energi ikatan rata-rata OH. Nah, artinya energi ikatan rata-rata OH ya. Nah, berarti kita jabarkan nih, delta H reaksi sama dengan ini karena untuk energi ikatan rumusnya berbeda dengan jika yang diketahui delta H pembentukan. Oleh karena itu rumusnya adalah delta H ikatan OH pada H2O dikurang delta HH dan dikurang juga delta HOO. Seperti itu. Nah, di sini nilainya adalah 220 sama dengan, karena ikatan OH ada 2, HOH, jadi nilainya adalah 2 delta HOH. Kemudian delta energi ikatan H2 tidak diketahui dan seharusnya diketahui ya. Ini contoh soal yang salah, karena ini bukan entalpi pembentukan yang nilainya 0, tapi kita asumsikan nilainya 0, sehingga nilai 2 delta HOH sama dengan 220 dan nilai delta H untuk OH sama dengan 110 kilokalori, dan jawabannya adalah yang D. Kalau kamu belajar hari ini dan merasakan manfaatnya, jangan lupa di-share, like, dan juga subscribe. Terima kasih.